Halo semua, kenalin aku Devita dari jurusan Ilmu Perpustakaan Undip. Nah, buat kali ini tuh aku bakalan ngobrol-ngobrol bareng temen aku dari SMA, yaitu Sufara. Buat Sufara, silakan buat ngenalin dirinya. Ya, halo, nama aku Zulfara. Sekarang aku kuliah sambil kerja. Jurusan apa, Zu? Aku kuliah di UMUS, Universitas Modistia Budi Brebes, jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia semester 3. Sama ya. Kamu apa kabar, Zu? Ngomong-ngomong. Gimana? Apa kabar ngomong-ngomong? Kita kan Alhamdulillah udah, baik. iya kita lama banget nggak sih nggak ketemu? Iya, hampir. Terakhir itu pas yang di nasi goreng itu nggak sih? Iya kan yang apa ya, yang main bareng Olan gitu kan. Iya, benar. Nah, apa ya, kan topik buat bahasan kita kali ini tuh kan kuliah sambil kerja. Jujur dulu juga waktu Ah, kelas 12, aku pernah kepikiran juga apa kerja dulu ya baru kuliah gitu kan, atau mungkin sambil nyambi. Nah, kamu sendiri kenapa mutusin buat kuliah sambil kerja? Kalau aku sendiri sebenarnya nggak ada kepikiran sama sekali buat kuliah sambil kerja. Jadi awalnya itu dimulai dari aku mau masuk SMA kan, lah itu bingung mau masuk SMA atau SMK. Sedangkan Hmm. pas di wilayahnya aku itu kebanyakan SMK. Terus aku daftar SMK tuh lewat jalur prestasi reguler semuanya nggak diterima. Terus akhirnya aku Iya daftar, malah. iya di SMK 1 Brebes tuh nggak diterima. Terus aku disupport sama buat daftar SMA 1 sama SMA 2 kan. Mm-mm. Niatnya aku kalau aku masuk SMK aku mau kerja aja, niatnya kayak gitu. Nah, Tapi ya SMA terus aku daftar SMA 1 2, dua-duanya diterima. Terus hmm. bingung kan akhirnya masuk SMA 1. Lah terus udah itu tuh nggak ada tujuan mau kuliah di mana gimana itu nggak ada. Terus pas kelas 12 kan udah lagi hektik banget tuh mau kuliah di mana di Oh mana. iya benar. Nah, terus apalagi pas yang ngumumin kayak SNMPTN kan aku udah kayak file nggak mungkin masuk gitu loh. Jadi aku kudu berjuang di SBM. Terus aku pernah ikut jalur prestasi di Poltek Semarang, itu nggak diterima. Terus lagi jalur mandiri di Poltek eh, Poltek Tegal apa Jakarta, Poltekkes Kemenkes Jakarta 1. Itu diterima tuh prodi Ya. keperawatan. Udah sempet tes kesehatan tuh ke sana kan ke Jakarta sendirian. Tapi pas di Jakarta itu aku pulang, aku kira orang tuanya itu ngeridoin, ternyata kayak berat Ya. hati gitu loh deh. Itu karena Oh kan ya karena kamu tahu Jakarta kayak apa kan. iya, Terus terus akhirnya jauh ya gitu udah. kan. Terus jauh juga, terus pergaulannya juga lumayan bebas di sana. Terus akhirnya ya udah aku coba daftar-daftar lagi. Terus aku daftar ke uh, IAIN Cirebon, Mm-mm. ambil apa ya tardis biologi waktu itu. Terus nggak diterima, tapi nggak diambil. Bahasa Inggris ya kalau nggak salah waktu itu. Diterima tapi nggak diambil Kenapa tuh? karena kata keluarganya aku kayak di situ bahasa Inggrisnya ya bukan nggak bagus sih, kurang aja Oh, gitu. Terus akreditasinya ya. terus aku ya udahlah mau gimana lagi, teman-teman kan sempet down banget karena teman-teman kan nguploadin Twibbon tuh pas Iya, lagi bener. aku sampai itu pertama kalinya aku benci sama IG, benci sama WA sampai tak uninstall semuanya Dulu sampai aku waktu itu juga aku sama, aku juga di aktif IG ya gitu iya loh. oh iya kamu kan juga ya. Terus Heeh. pas aku itu pertama kalinya aku bikin IG kedua, terus sampai kayak udah mau ngapain lagi tuh bingung gitu loh. Hmm. Terus akhirnya ada status teman kan gitu, terus butuh locker gitu-gitu Ya, jadi content creator. Aku nggak tahu itu, aku kan sekarang kerja di kelompok studio sebagai penulis naskah Daber dan lain-lain lah. hmm. Terus
aku itu taunya itu lowongan buat content creator doang gitu. Aku nggak tahu kalau itu kayak gitu. Terus pas aku iseng-iseng daftar, ternyata Keterima. diterima. Oh, Terus pas aku tanya kan sama orangnya, yang lagi dibutuhin apa? Terus si itunya adminnya jawab, kita lagi butuh penulis lah. Kebetulan banget oh aku ya. hobinya itu nulis. Jadi aku daftar di situ, tes dan keterima. Itu tuh pas aku masuk gajinya cenderung kecil banget. Terus terus tapi kan ya mau gimana lagi, kita Iya, kita nggak kuliah masa mau nganggur aja di rumah gitu. iya Kalau benar cuma sih. belajar-belajar doang kan juga bosen kan akhirnya. Heeh. Terus udahlah dijalani. Terus sudah 1 tahun ya tuntutan keluarga kayak ya kamu harus kuliah tapi terserah mau di mana. Aku mau nyoba SBM lagi tapi aku udah terlalu nyaman sama kerjaan aku jadi kayak nggak bisa gitu Iya loh. sih nggak bisa jauh gitu ya, Mah. Iya, terus kayak ini tuh kerjaan yang emang hobinya aku, jadi nggak terlalu Hmm. berat buat dikerjain gitu. Hmm. Tuh, jadi akhirnya ya sekarang kuliah sambil kerja. Lah, itu apa ya? Gimana? Nah, terus kamu buat nyimbangin kuliah sama kerjanya itu gimana sih? Pasti berat nggak sih? Soalnya kan kamu kerjanya juga kan nggak cuma nulis gitu ya. Orang kamu juga ngisi suara juga kan. Iya, kadang kalau kerja berarti jam kerjanya itu dari jam 8 pagi sampai jam 5. Dan itu tuh Senin sampai Jumat, sedangkan Heeh. aku kuliah Sabtu sampai Minggu, dari Ya, pagi sampai sore. Berarti kan lebih cenderung banyak waktu buat kerja daripada buat iya, kuliah dong. benar. Apalagi aku ada kerjaan sampingan juga nulis lagi, tapi di rumah gitu. Yang di blog kamu Terus, itu ya. jadi itu tuh kayak aku punya satu kerjaan inti di kantor, tapi dari cabang kantor lain itu ngasih aku freelance buat Oh, bikin naskah juga gitu. Terus kalau bagi waktunya Senin sampai Jumat di kerjaan. Nanti malamnya itu kalau nggak freelance ngerjain tugas. Sabtu minggunya kuliah, malamnya. Intinya aku selalu mikir Sabtu minggu itu waktunya buat kuliah. Jadi semua waktu di Sabtu minggu itu buat ngerjain tugas, nggak ada oh, buat freelance gitu loh deh. Kalau aku bagi oh. waktunya kayak gitu. Jadi kayak malam Sabtu sama malam Minggu itu buat kuliah, kayak buat pahamin materi, ngejar materi, dan lain-lain. Nah, yang lainnya itu baru buat freelance naskah gitu. Kamu kuliahnya online apa offline sih, Bu? Kalau sekarang lagi offline, aku kebetulan dari semester kemarin juga offline terus karena apa ya? Kan aku kuliah kelas karyawan. Jadi Iya. kebanyakan itu pekerja gitu loh. Jadi Heeh. kalau online itu apalagi kita setiap pertemuan itu cenderung banyak matkulnya gitu loh, Dev. Iya Satu kan pertemuan itu dipadetin nggak sih? apa? Iya kan dipadetin nggak sih matkulnya? Iya, Kamu makanya kelas karyawan. kalau kebetulan kan juga deket juga, jadi nggak yang online gitu. Jadi offline aja. Enak ya kalau misalnya udah offline sebenarnya. Lebih enak sih, soalnya kalau Hmm. online kan nggak teratur gitu kan, kita paham atau enggak Iya. materinya. Kalau online kan bisa langsung tanya sama dosennya. Ya, itu apa ya? Kamu kelas karyawan tuh kan pasti banyak, ya kan nggak yang pekerja-pekerja gitu ya. Terus pasti udah banyak yang udah lumayan tua gitulah. Kamu sosialisasinya gimana? Susah Kalau nggak sih? aku sebenarnya tergantung orangnya sih ya, Dev. Hmm. Aku itu di kelas aku itu ada 3 yang udah berumur, yaitu 30 tahun ke atas. Tapi mereka bertiga itu udah berpengalaman jadi guru. Oh, Jadi mereka itu profesinya guru, tapi kuliah kelas karyawannya itu yang iya lain itu. kayak kita. Oh, Terus jadi mereka itu banyak yang sharing ke kita kayak kamu itu apalagi kalau aku kan jurusan yang aku ambil basicnya pendidikan kan. Jadi iya. banyak dikasih ilmu kayak gini loh ngadepin murid. Tapi ada sih yang maksudnya sifatnya udah
dewasa yang dewasa banget kayak nggak bisa diajak guyon gitu juga Iya, ada. Kayak kayak yang kaku banget. Tapi yang tapi mereka itu cenderung yang punya pikiran lebih luas daripada kita gitu loh. Jadi iya, kayak adanya mereka itu kayak ngebuka pikirannya kita. Jadi guru sesusah itu gitu loh. Jadi guru iya. penuh Karena tantangan kayak gitu. ya karena mereka udah punya pengalaman juga sih ya, jadinya. Iya benar. Jadi kayak gitu. Nah, ya kan kamu buat waktu seminggu tuh kan kayak buat kerja sama kuliah. Nah, kalau misalnya buat Mhm. main sendiri gimana gitu? Nah, Kayak buat ini seneng-senengnya gitu loh, reward, self reward. iya, kalau aku sendiri, eee, tergolong jarang banget main sama temen. Apalagi teman-teman SMA yang, ya dulunya kita deket banget gitu loh, Iya, tapi ya karena aku padet gitu, jadi hmm, nggak bisa buat ikutan main gitu. Sebenarnya susah sih ya. ada rasa kayak iri, kok mereka bisa main gitu ya. Tapi aku itu kayak, tapi kalau aku nggak kerja tuh aku nggak bisa bayar kuliah gitu loh deh. Iya juga, Kalau benar-benar. terus kayak kalau aku ninggalin ini, nanti bakal kelabakan, kalau aku ninggalin salah satu, aku bakal kelabakan gitu. Terus ya mau nggak mau, aku kalau main sama teman itu kalau liburan semester. Oh, heeh. Nah, itu kadang aku mainkan atau kalau enggak, aku bisa ikut main sama temen itu kalau temen kumpulnya malam. Oh, iya sih. Heeh. Iya, jadi kayak abis maghrib aku kan bisa ninggalin freelance lah sehari Iya, atau heeh. bisa ninggalin tugas sehari gitu. Tapi kalau buat apa ya, diri aku sendiri kayak, kamu udah capek-capek nih kerja, kuliah kayak gitu tuh kadang apa ya, bikin diri senangnya itu dengan beli novel sedih, nggak tahu sih kenapa mau bikin senang malah beli novel sedih. Tapi kayak obat sendiri gitu loh, Oh walaupun iya, bacanya heeh. enak gitu loh. Terus kadang kalau misal lagi capek banget pulang kerja kayak, "Ayo kamu mau apa?" gitu, "Kamu udah kerja, Hmm, kamu mau beli apa?" gitu, terserah kayak dibebasin, nggak hemat boleh, tapi nggak pelit sama diri sendiri gitu iya, loh, heeh. kalau Paham, aku. paham. Jadi waktu pas awal-awal Covid, Iya. kerjaannya aku itu terdampak gitu. Jadi penayangan YouTube itu turun drastis, Heeh. sedangkan pemasukan kantor aku itu satu-satunya dari viewer Betul, YouTube gitu loh. Terus kan jadi dampaknya ke semua karyawan gajinya itu dipotong 35%. Itu iya, iya. dijalani hampir 1 tahun gitu. Sedangkan aku dari gaji yang aku punya itu emang benar pure buat pendidikan aku dan hidup aku gitu loh. Heeh. Jadi aku udah benar-benar nggak minta sama orang tua gitu. Tadi orang Kayak buat tuanya kamu fokusnya ke adik kamu gitu ya? iya, tapi orang tua juga bilang kayak kalau emang lagi susah buat uangnya bisa Bisa, bisa ngomong gitu, jangan jangan ngerasa kayak aku harus ini sendirian tuh jangan iya. gitu, karena masih tanggung jawabnya orang tua juga kan. Hmm. Terus waktu itu pas dipotong 35% itu hampir 1 tahun. 1 Terus tahun lama ya, 12 bulan. oh, jadi Hmm. hitungannya. Terus kayak udah nih, kayak uang dari sisa uang gaji bulanannya aku itu nggak cukup buat bayar kuliah gitu loh. Aku nggak bisa Hmm. nyicil karena itu cuma buat hidup 1 bulan itu udah untung gitu Ikhlas loh. ya. Ya jadi dulu aku pernah ngajuin resign ke Heeh. kantor kayak aku mau keluar aja karena Hmm. di sini ekonominya kayak gini dan aku harus bayar kuliah Heeh. segini. Aku udah nunggak dan itu tuh posisinya udah semester 2 akhir yang di mana aku harus lunasin itu gitu biar bisa ikut UAS kan. Iya, kalau swasta kan UAS itu kan harus bayar sih ya, bayar kayak Iya harus kan bayar harus uangnya. Heeh. harus bayar uang UAS-nya dan ngelunasin SPP-nya. Iya benar. Iya, terus kan ya berat banget dong. Terus aku Hmm. dengan berat hati ngomong kayak gitu ke atasan, tapi atasannya aku itu justru kayak bilang, "Kalau kayak gitu, apa ya, jangan jangan keluar," gitu. Jadi mereka itu bisa cari penulis lain, tapi cari penulis yang sreg itu Oh, susah, yang oh. pas sama kebutuhan itu susah, Mm-mm. sedangkan Cari yang aku kayak kamu itu susah gitu ya? bisa iya, aku kan kalau di kantor itu, megang dubbing, terus Mm. bisa nulis segala genre, kayak bisa horor bisa, pendidikan bisa,
bisa, fantasi juga bisa gitu loh. Dan itu tuh si kantornya tuh susah buat nyari yang bisa kayak aku, katanya gitu. Terus aku bilang kan, ya kalau di sini terus aku juga nggak bakal bisa ngelanjutin pendidikan aku gitu. Iya sih. Terus sampai akhirnya, ini nggak nyangka banget sih pas bangun tidur, aku ngomong itu hari Jumat. Pas Iya. Sabtu bangun tidur, ditelepon sama atasan kayak, iya ini ada orang yang mau bayarin kuliah kamu. Uh, Tapi nggak beasiswa full sih, cuman dalam 1 semester itu jadi dibayarin iya. sama orang itu. Jadi Oh, orangnya tuh alhamdulillah kayak, banget dong. iya itu kayak, oh ini kayak di balik hitamnya gitu loh. Hmm, Selama 1 nah, tahun dipotong, terus ada titik putih yang muncul walaupun sedikit hmm, tuh kayak seneng banget. Seneng kan, terus kayak, ya Allah gini banget ya rasanya gitu. Kayak aku ngomong sama orang tua juga nangis, ternyata nggak cuma dikasih, mereka sih nyebutnya beasiswa kantor ya bilangnya, tapi beasiswa itu nggak sembarangan dikasih gitu loh, kayak mereka cuma ngasih sama orang-orang terpilih yang kerjanya itu mampu gitu, yang kerjanya itu sesuai dengan apa yang mereka mau. Terus tapi orang itu nggak nyebutin siapa sih yang ngasih, tuh nggak ada. Terus oh, aku dihubungin kayak gitu, terus aku bilang, iya makasih gini-gini, tapi nggak cuma beasiswa itu, jadi aku dikasih kerjaan tambahan juga, oh yang si freelance itu tadi ya freelancer berarti. ini. Iya, terus ya untung dong bisa Iya benar. nambah-nambah banget. Hmm, Iya, terus ya sampai sekarang freelance-nya dijalanin. Jadi sekarang udah kondisi ekonominya udah jauh lebih baik, ditambah freelance naskahnya juga jadi bisa nyambung kuliah lagi. Nah sekarang itu deh tuh apa ya ceritain itu channel YouTube yang tempat kamu kerja itu apa sih kontennya tuh apa aja gitu loh. Sebenarnya di channel YouTube-nya itu bisa dibilang banyak banget. Nggak Jadi apa-apa ceritain aja. itu tuh kayak satu PT kan namanya, PT Iya. Kastari Sentra Media. Animasi yang terkenal banget itu Diva the Series yang anak perempuan sama bawa kucing, tau nggak? Kayaknya aku belum nonton deh. Mungkin habis ini aku bakalan nonton. Iya itu yang paling terkenal. Jadi Hmm. aku kan kerjanya di Kelompok, itu salah satu cabang dari Kastari Sentra Media. Hmm. Kalau di kantornya aku itu ada, yang aku ingat itu ada 5 channel. Wow, banyak Yang juga ya. gimana? Banyak, banyak juga. Ini yang diingat, yang nggak inget Oh, nggak tahu. Yang pertama itu ada yang namanya Dara Samudra. Dara Samudra itu bercerita tentang tiga sahabat perempuan yang dimana latar belakang mereka adalah seorang duyung. oh, Jadi itu lebih fantasi sih. Terus kebetulan aku ngisi salah satu karakternya. Aku oh, juga yang nulis naskahnya. keren Terus dong. uh, iya sih, tapi capek. Si Dara Samudra ini bercerita tentang persahabatan itu, dan karena mereka basicnya duyung, jadi mereka itu kayak ngajak penonton buat ngejaga lingkungan laut, Ya, lebih ke itu, lebih ke oh manusia kok buang sampah kayak gini, itu dikasih ini tuh bisa berdampak ke laut, ntar dikasih gambaran kayak kehidupan di laut kalau ada sampah gimana gitu. Terus yang kedua itu ada asal-usul. Asal-usul itu yang bercerita tentang asal-usul apapun yang ada di dunia. Biasanya lebih ke kesenian atau sebuah ikon-ikon di daerah atau sebuah kayak Candi Borobudur kayak gitu loh. Itu lebih kayak gitu. Itu yang nulis aku dan yang dubbing aku. Terus yang ketiga itu ada yang namanya Bella. Kisah Bella namanya. Itu tuh bercerita, jadi ada 2 fantasi. Yang pertama itu yang tadi yang duyung. yang fantasi itu kan yang duyung tadi. Iya, Terus yang asal usul itu lebih ke pendidikan. iya.
Nah, yang kisah Bella ini lebih ke keseharian anak kecil gitu loh. Keseharian orang yang kita harus gimana sih jadi manusia gitu, harus ngebantu gimana-gimana gitu. Terus lainnya itu ada apa ya namanya? KT itu apa ya? Intinya yang aku lupa nama channelnya. Tapi itunya tuh KT itu tuh bercerita tentang sahabat-sahabat Nabi. Jadi Oh, pengalaman sahabat-sahabat Nabi kayak Abu Bakar pernah kayak gini mm, gitu. Terus ada lagi channel yang namanya Cerita Nabi. Beda sama KT tadi. Oh, KT itu kisah teladan. mm, Jadi apapun yang sahabat Nabi lakukan itu apa sih yang bisa diambil gitu. oh Kalau KT ya, itu lebih. Nah, terus ada juga yang namanya Cinta Nabi. Cinta Nabi kalau nggak salah. Itu tuh yang bercerita tentang Nabi. Jadi mm, kalau yang tadi soal sahabatnya, kalau yang ini tuh soal nabinya, nabi-nabinya gitu. Nah, itu juga kayaknya itu deh. Aku nggak tahu yang apa lagi. itu banyak loh, maksudnya kamu apa ya, apalagi kamu nulis naskahnya, kamu juga harus yang Iya. suaranya gitu loh. Sebenarnya yang bikin tantangan itu gimana kan di kantor aku penulis tuh cuma ada 2 loh deh. Oh, Sedangkan yang ditulis itu mungkin banyak ada banyak dan genrenya beda-beda. ya. Ada satu channel yang namanya Asih Ningtyas, itu tuh bercerita tentang horor. Jadi kita Mm, lebih kayak misal kamu punya pengalaman horor nih, nanti dikirim ke email kita mm. mau bikinin animasinya gitu loh. Nah, yang bikin tantangan itu gimana sih cara bagi waktunya dan tuker pikirannya kayak dari fantasi ke horor, fantasi ke pendidikan gitu. Itu tuh yang bikin susah. Dan kalau buat aku sendiri yang sebagai pengisi suara, aku itu ngisi hampir lebih dari 3 suara beda-beda Ya itu dan juga itu pasti susah nggak sih bajunya beda-bedain buat karakter satu, benar karakter yang lain gitu. harus bikin karakter sendiri kan dari Iya, suara itu tuh lumayan susah. Apalagi kalau misal kondisinya itu lagi deadline. mm, Misal yang deadline itu nggak cuma satu karakter gitu loh, misal iya. kayak 3 karakter. Itu harus di-dubbing selama bersamaan dalam 1 hari. Itu tuh bisa-bisa besoknya nggak ada suara. Bisa, aku pernah Iyalah, sumpah. terus berarti Itu kan parah. harus jaga suara banget nggak sih tuh? Nggak boleh minum Bener. es, gorengan, makan gorengan gitu-gitu. Kalau yang kayak gitu enggak sih, Deb. Aku lebih Hmm, kayak setiap dubbing itu bawa botol yang gede. mm. Terus kayak dubbing, minum, terus kayak gitu. Itu kalau aku kayak gitu. Tapi keren sih Sus, maksudnya apa ya, bisa kayak gitu, bagi waktunya juga. Kalau kamu sendiri gimana, Deb? Kan dulu kan Mm, lulus SMA, mm, kayak masuk ke UPS mm. karena ditolak sana sini kan. Iya, Terus tiba-tiba kamu berjuang dan dapat undip dengan jurusan yang kamu mau itu rasanya gimana? aku kan masuk Ya, di situ karena emang disuruh aja sama ortu, karena katanya kamu ngapain juga sih di rumah, nggak ngapa-ngapain, nggak kuliah, nanti malahan malahan jadi males-malesan gitu. Akhirnya ya udah lurus, aku kuliah deh gitu kan. Terus waktu itu juga awalnya sebenarnya udah kepikiran apa ya, kayak apa aku lepasin aja ya, maksudnya udah fix di UPS aja gitu di manajemen. iya. Tapi terus tiba-tiba tuh kayak apa ya, apalagi waktu itu pas corona, terus kan tesnya juga waktu itu cuma TPS aja kan, yang berarti cuma bahasa Indonesia, matematika, sama bahasa Inggris. Ya pokoknya yang umum aja kan. Akhirnya aku kayak, ah nyoba lagi deh, orang tesnya cuma itu aja gitu loh maksudnya. Akhirnya nyoba, udah nggak ada ekspektasi apa-apa sih kalau misalnya, waktu itu juga udah kepikiran kalau misalnya nggak keterima, oke kalau nggak keterima berarti nanti aku tetap di manajemen. Aku udah planning juga mau ngambil konsentrasi apa gitu buat semester 5. Terus waktu pengumuman ada dapat apa yang muncul barcode tuh langsung kayak lega banget gitu loh, bisa bisa dapetin kayak ini loh aku dari 2019 aku ngejar itu gitu, terus ternyata sekarang dapet. Terus kamu pas tes SBM-nya tuh di rumah? Enggak,
waktu itu tesnya aku di Unpad. Soalnya kalau tes Oh, waktu itu emang tesnya offline sih, cuma 1 kali oh doang, iya. nggak 2 kali. Oh ya nggak kayak waktu tahun kemarinnya ya. Heeh, bener. Aku sebenarnya salut sih sama orang yang kayak kayak kamu yang nyoba lagi gitu loh dan nggak takut gagal. Kayaknya udah Gimana? nggak sih tuh ngobrol-ngobrolnya? Oke deh. Oke, makasih sih Farah udah nemenin aku buat ngobrol-ngobrol. Sama-sama. Sama-sama Devita. Semoga Semangat tetap lancar kuliahnya. kuliah. Iya, kamu juga lancar kuliahnya, lancar kerjaannya juga. Makasih semua. Makasih Sul. Makasih Dev. Dadah. Dah. See you di kapan-kapan. Iya bener.